semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap untuk melakukan praktik hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelumnya apa kabar Anda semuanya? Sehat atau tidak sehat? Sehat, Bu. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu kita melakukan percobaan apa? Di depan, satu orang yang membacakan? Ada yang bisa? Oke, hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor laju reaksi. Oke. Tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Nah, yang pertama kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan apa hubungannya dengan teori tumbuhan. Nah, setelah itu nanti yang kedua kita melakukan percobaan sederhana mengenai faktor-faktor tersebut. Ya. Nah, laju reaksi. Laju reaksi itu apa? Laju reaksi itu merupakan ukuran seberapa saat cukup waktu reaksi kimia berlangsung. Ya. Nah, laju reaksi itu menyatakan berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Nah, dalam satuan jumlah mol zat bermacam-macam, misalnya ada gram, mol, atau konsentrasi. Sedangkan satuan waktu yang akan kita buat hari ini yaitu menggunakan detik, menit, jam, hari, maupun tahun. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut. Nah, inilah dia beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang kedua, konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang ketiga, suhu terhadap laju reaksi. Yang keempat, katalis terhadap laju reaksi. Nah, yang di sampingnya ada beberapa gambar kan? Ada gambar es batu, ada gambar air panas, ada gosok, ada kentang, ada vitamin C. Itu merupakan beberapa faktor-faktor yang akan kita gunakan untuk percobaan hari ini. Kita lihat yang pertama, luas permukaan. Nah, luas permukaan ini, misalnya jika suatu permukaan itu lebih luas akan memberikan lebih banyak tempat bagi partikel untuk saling bersentuhan dan bertumbukan. Menurut Anda, di manakah misalnya kita bayangkan ya? Ini kita bayangkan sebagai gula pasir. Nah, ini kita bayangkan sebagai gula batu. Di manakah antara gambar kedua ini yang cepat lalu? Yang mana? Gula pasir. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih banyak, ya kan? Sehingga partikel-partikelnya saling cepat bertumbukan dan laju reaksinya juga cepat. Ada yang bertanyakan tentang masukkannya? Kita lanjut yang konsentrasi. Konsentrasi merupakan banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Misalnya di gambar A kita buatkan konsentrasi HCl 0,5 molar saja. Ini 0,5 molar. Yang di sampingnya HCl-nya itu 1 molar. Di manakah antara kedua lantan tersebut yang cepat bereaksi? 0,5 molar atau 1 molar? 1 molar. Kenapa 1 molar? Karena semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel. Kita tulisnya ada rumus konsentrasi ya. Konsentrasi. Nah, yang pertama ada rumusnya C sama dengan M per V. Kemudian ada mencari molaritas. M sama dengan N per V. Jadi mencari konsentrasi ini molaritas ya. Berarti diketahui nanti ada mol sama volume. Jadi diketahui massa sama volume. Nah, nanti ada cara kita untuk mencari konsentrasi dan molaritas. Tapi sekarang kita melakukan percobaan terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga ada suhu. Ada yang bisa bacakan satu orang? Apa nih? Mana? Ini terjadi karena data tersebut tidak mampu melampaui energi adipasi. Dengan menaikkan suhu, maka harinya akan membesar energi potensial sehingga tingkat permukaan akan menghasilkan reaksi. Oke, nah, tadi suhu di sekitar kita berapa? Suhu panas dan suhu. Untuk mengukur suhu kita menggunakan termometer. Nah, cara menggunakan termometer itu seperti ini ya. Jangan dipegang yang bagian ini. Kalau misalnya ini yang dipegang, berarti suhu badan kita yang diukur ya. Ya, ada. Oke. Berarti semakin tinggi suhu suatu lautan misalnya atau suhu air misalnya semakin tinggi suhu tersebut berarti semakin cepat laju reaksinya. Oke. Yang terakhir, katalis. Nah, katalis suatu zat yang dapat mempengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Nah, di sini nanti kita menggunakan katalis alami yang sederhana yang bisa kita dapatkan sekeliling kita yaitu katalisnya abu gosok. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, model pembelajaran kita hari ini itu invite bahasa clearing. Di sini kita akan menjelaskan sebuah masalah melalui praktik laju reaksi sederhana. Oke. Nah, Anda semuanya pernah melihat besi berkarat? Pernah melihat apa? Pernah mencicipinya? Nah, oke. Besi berkarat ini menurut Anda cepat nggak bereaksinya atau lama kita menunggu besi itu berkarat atau misalnya beberapa hari atau dalam beberapa detik? Beberapa hari kan? Nah, Anda tahu ada beberapa contoh laju reaksi yang cepat? Ada yang tahu? Contohnya laju reaksi apa yang cepat dalam keadaan kita yang berlangsung cepat? Ada yang tahu? Kembang api
api contohnya, ya kan? Kita bakar langsung kan bereaksi. Apa lagi? Yang Anda ketahui? Oke, lanjut ya. Ditapai. Nah, ditapai ini kita menggunakan katalis. Apa katalisnya? Ada yang tahu? Kita menggunakan ragi. Nah, ragi itu akan mempercepat pembuatan tape. Karena apa? Karena tape ini difermentasi. Ini menggunakan hari, detik atau jam. Kita menunggu beberapa hari agar dia bereaksi, ya kan? Nah, secara logika, ketika kita membuat tape, misalnya kita mengeluarkan H2S atau sulfur, tahu kan? Nah, ketahuan dulu kalau misalnya kita membuat tape ini secara logika kan, kita mengeluarkan H2S. Katanya tape itu akan merasa asam, ya kan? Nah, jadi ketika kita membuat tape itu, kita harus dalam keadaan bersih, ya, agar tapenya manis. Nah, ada juga dibantu dengan tebu, ya kan? Dimasukkan ke dalam tapai, kemudian dibungkus sama daun pisang. Kita fermentasi beberapa hari, 3 atau sampai 4 hari, ya. Ada yang menambahkan lagi sampai sini. Jadi besi bekara sama tapai itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor laju reaksi. Nah, seperti besi bekara berarti dipengaruhi oleh suhu kan? Kadang sudah suhunya udah panas, kadang udah dingin kan? Nah, kalau tapai itu dipengaruhi oleh apa tadi? Katalis kan? Nah, katalisnya tadi apa? Lagi. Oke. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui konsep reaksi kimia melibatkan pemecahan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Ada yang masih ingat konsep reaksinya? Oke, Kaila. Coba berdiri. Oke. Boleh dituliskan salah satu contohnya. Contoh dari konsep reaksi kimia melibatkan pemecahan ikatan baru meningkat energi ikatan. Ya kan? Kita contohkan yaitu H2. Ada yang mau ditanyakan? Kita contohkan H berikatan dengan H. Jadi untuk membentuk ikatan baru, kita harus memecah ikatan si H menjadi atom bebas bereaksi. Misalnya kita buat H2, sini kita tambahkan gas menjadi 2H2 gas. Berarti untuk memecahkan si atom H ini kita memerlukan energi. Oke, jadi pembelajaran kita yang kemarin berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang ditanyakan? Nah, motivasinya kan tadi kita ditanya mana yang cepat bereaksi antara gula pasir dan gula batu. Itulah motivasi yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Pernah melakukan gula pasir? Nah, pernah melakukan gula batu? Nah, oke. Apalagi ada lagi yang anda tahu tentang beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi dalam kehidupan sehari-hari selain melakukan gula pasir dan gula batu? Ayo coba di-searching di HP-nya. Minimal satu kelompok bisa menjawab. Ada yang sudah dapat? Garam sama air. Garam sama air. Ada lagi? Kelompok nomor? Coba dijelaskan lagi, misalnya. Kopi. Ada lagi? Kelompok yang lain? Ya, kayu bakar menjadi abu. Masih ada kelompok enam? Yang kelompok ini? Apa? Pemutih? Oke ya, ini. Oke, itulah beberapa contoh yang dapat kita ambil mengenai faktor-faktor reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran. Sedangkan ini tujuan praktikumnya. Ada yang bisa membacakannya? Satu orang? Tujuan praktikum kita ini. Ya. Tujuan praktikum sederhana. Ya. Tujuan praktikum sederhana. Pertama, menentukan pengaruh konsentrasi terhadap reaksi dengan mengamati perbedaan akibat reaksi terbuka dan kontak. Kedua, menganalisis pengaruh suhu terhadap reaksi melalui perbedaan kecepatan pembentukan gas dalam larutan makanan dan ketiga, menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap reaksi dengan membandingkan waktu larut dalam bentuk ukur dan halus. 4. Mengkaji peran katalis dalam percepat reaksi dengan mengamati pengembangan bulat dengan dan tanpa ampun. Itulah tujuan praktikum kita hari ini. Silakan masing-masing kelompok membuka LKPD-nya. Buka pada aktivitas 1 yaitu orientasi. Orientasi yang ada gambar kebakaran hutan. Sudah dibuka? Nah, dari gambar tersebut kan ada wacana di atasnya kan? Nah, masing-masing kelompok dibaca terlebih dahulu wacana tersebut, diamati, kemudian nanti dirumuskan masalahnya. Tuliskan masing-masing kelompok di sini, rumuskan masalah dari wacana tersebut, kemudian buat hipotesis atau dugaan sementara kita sebelum kita melakukan praktikum. Ibu kasih waktunya selama 10 menit. Boleh di-searching, ya, boleh di-searching, boleh juga dilihat di buku masing-masing. Ibu kasih waktunya untuk menjawab, merumuskan masalah dan membuat hipotesisnya selama 10 menit. Minimal 2 saja ya, salah-satunya 2 saja. Cepat ya misinya. Iya, itu pertanyaan. Baru sama kali itu sebut pertanyaan ya. Kedua. Bisa.
karet. Ada. 4 botol air mineral kosong ada. 2 buah sendok ada. 2 buah mangkok plastik ada. Botol sama alunya ada. Ini ya, botol sama alu ya. Ada kan? Termometernya ada. Spatulanya ada. Oke. Adanya lagi. 4 botol suka ada. Soda kue ada. Vitamin C-nya ada. Lilin ada. Oke. Berarti bisa diambil ya. Tapi dengan instruksi. Nah, percobaan pertama kita lakukan percobaan suhu. Lihat halaman pada bagian prosedur percobaan. Di situ ada suhu kan? Nah, soda kue yang ini ada kan? 2 buah karet. Masukkan sebanyak 6 ke masing-masing dalam balon karet. Ya, 6 sendok. Pakai spatula. Ya, masing-masing 6 sendok ke dalam balon karet. Ya, bisa dimulai ya. Kemudian satu orang mengambil bawah ini ke depan. Pokoknya 2. Bawah ini ke depan untuk mengambil air panas sama air dinginnya. 1 orang saja ke depan. Setiap kelompok. Nanti dari sini ya, ya. Ya, 1 kelompok ke depan, air panas air dingin. Kemudian 2 orang lagi menuangkan masing-masing botol cuka ke dalam botol air mineral kosong. Ya, 2 botol cuka yang satu botol air mineral. Nah, cuka ini dimasukkan ke dalam botol ini. Satu ada, ya, tapi ini habis. Ya. Ya. Tapi siapa sobat yang mengerjakan dulu? Tapi jangan dulu ya. Kerjakan dulu. Ya. Ya. Satu kelompok satu cepat. Ini ada tiga ya. Ada tiga sama ya. Masing-masing balon dituangkan ke dalam. Nah, cepat kita tadi buka. Yang mana yang dingin? Sana. Ya. Begini ya sodanya ya. Bisa. Ya, harus yang panas sama suhu dingin. Kemudian volume air itu volume suka. Ini volumenya berarti 100 ml. Kemudian sudah soda kuenya 6 sendok. Ukuran balonnya kecil apa besar? Kemudian waktunya reaksinya mana yang lebih cepat, yang panas atau yang dingin? Yang lebih cepat juga. Ya, yang panas yang lebih besar ya. Nah, ini yang besar. Berarti kelompoknya ada kesalahan. Ada kesalahan itu. Pas menuangkan sodanya ke dalam balon. Ini besar ini. Yang tadi mencium ini, dia cepat menang ini kan? Iya, ini yang mencium ada benarnya. Iya, dia mencium air panas. Mana yang lebih cepat yang ngomong ya? Cuka yang dua itu dimasukkan lagi ke dalam botol air mineral yang kosong. Ya. Gampang. Wow.
aku tanyakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, dipindah dua kelompok mempresentasikannya. Nah, kelompok yang pertama, kelompok 6. Nanti kelompok yang kedua itu kertas, nanti kertas. Ya, siap-siap aja ya semua kelompok. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas, itu pasal macam harus kelihatan setiap sintaknya kan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tanya Putri. Saya sebagai direktur sebelah kiri saya. Saya Muhammad Rizwandi. Saya Ahmad Daniel Al-Fakhriyani. Saya Tommy Salsabila. Selanjutnya kami akan membacakan hasil dari kami yang akan dibacakan oleh orientasi adalah Indonesia sebagai paru-paru dunia karena masih banyak terdapat hutan di negeri ini seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Namun tak jarang pada musim kemarau terjadi kebakaran pada area lahan hutan Indonesia. Pada tahun 2017 sekitar 1.500 pada lahan Indonesia mengalami kebakaran hutan. Pernahkah kalian memperhatikan pada khusus kebakaran hutan? Jika pada saat terjadi kebakaran hutan ada angin yang berhembus, maka kebakaran akan terjadi semakin besar dan lahan tersebut. Jadi yang perlu masalah kami adalah satu, kenapa angin dapat mempengaruhi lajunya kebakaran? Dua, apa dampak jangka panjang dari kebakaran hutan secara terus-menerus? Kedengaran sampai ke belakang Anda? Dari sini kami dapat dugaan ini adalah satu, angin bisa membuat api cepat menyebar karena membawa lebih banyak oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran dan membuat api menjadi lebih besar. Dua, rusak ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati dan tergantungnya keseimbangan iklim. Selanjutnya pengolahan data akan dibacakan oleh Pada percobaan 1, dalam pengolahan data, saya mendapatkan, kelompok kami mendapatkan yaitu pada volume cuka 100 mm dengan jumlah soda kue yaitu 6 sendok, maka ukuran balon setelah reaksi adalah besar dan waktu reaksinya adalah 28 detik. Namun, pada volume cuka 100 mm dengan jumlah soda kue yaitu 3 sendok, maka ukuran balon setelah reaksi adalah kecil dengan waktu reaksinya yaitu 30 detik. Pada suhu air panas 50 derajat Celcius, dengan volume asam asetat 100 ml dengan jumlah soda kue yaitu 6 sendok, ukuran balon setelah reaksi adalah besar dengan waktu reaksi yaitu 27 detik. Pada suhu air dingin yaitu 12 derajat Celcius dengan volume asam asetat yang sama yaitu 100 ml dengan jumlah soda kue yang sama yaitu 6 sendok, dihasilkan ukuran balon yaitu kecil dengan waktu reaksi yaitu 30 detik. Pada gas permukaan, bentuk tablet effervescent, tablet dihalus dengan waktu larut yaitu pada detik ke-17 dengan hasil observasi yaitu adanya gelombang gas. Pada tablet utuh, pada detik ke-30, observasi terhadap gelombang gas ditemukan bahwasanya tidak adanya gelombang gas. Pada katalis, pada perlakuan gula ditambahkan dengan abu gosok, didapatkan waktu terbakarnya yaitu 1 menit. Sedangkan pada gula tanpa abu gosok didapatkan waktu terbakarnya yaitu sekitar 1 menit 40 detik. Dari sini kami dapat menguji hipotesis kami bahwasanya hipotesis yang kami duga sesuai dengan hasil percobaan kami, di mana katalis membuat
kebakaran berlangsung lebih cepat karena membantu reaksi antara bahan bakar dan oksigen terjadi lebih mudah tanpa harus menunggu suhu yang terlalu tinggi, sehingga api jadi lebih cepat menyala dan membesar. Kesimpulan yang kami dapatkan dari 4 percobaan tersebut adalah bahwasannya laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Demikian dapat disampaikan dari hasil presentasi ini. Sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 6? Apakah ada datanya sama atau berbeda? Ada yang berbeda? Hasil yang didapatkan sama atau berbeda? Sama. Oke, aplaus dulu untuk temannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta yang maju kelompok 5. Kelompok 5 bacakan hasilnya saja ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari teorinya sampai percobaannya? Silakan kakak. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Semakin besar konsentrasi, semakin tinggi suhu, semakin luas permukaan, dan dengan adanya katalis, maka waktu reaksi menjadi lebih singkat. Sesuai dengan teori penunjukan, yaitu semakin sering dan efektif menunjukkan antar partikel, maka reaksi berlangsung lebih cepat. Berikutnya untuk kakak. Ada yang menunjukkan lagi? Oke, gimana anda semuanya pembelajaran atau percobaan praktikum kita pada pagi siang hari ini? Ya kan? Seru? Apa lagi? Asik. Besok-besok mau praktikum lagi? Jadi pembelajaran kita hari ini banyak kan dalam lingkungan sekitar kita? Banyak kan? Apa saja tadi yang kita dapat dari lingkungan sekitar kita? Contohnya? Ada suhu, ada katalis, seperti abu gosok, ya kan? Suhunya air panas, sama air dingin. Oke, ibu kembali simpulkan. Yang pertama tadi pengaruh konsentrasi. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yaitu antara asam cuka atau asam asetat dalam kimianya dan soda kue. Semakin tinggi konsentrasi asam cuka, maka semakin besar ukuran balon yang mengembang. Nah, yang kedua pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu tablet effervescent utuh atau tablet vitamin C yang dihaluskan. Nah, tablet vitamin C yang telah dihancurkan menjadi bubuk larut lebih cepat dibandingkan yang masih utuh dan belenggunya lebih banyak yang larut. Kemudian yang ketiga ada pengaruh suhu terhadap laju reaksi, ada larutan hangat dan larutan dingin. Nah, mana tadi yang lebih cepat reaksi? Hangat. Reaksi dalam larutan hangat menghasilkan gas lebih cepat dibandingkan larutan yang dingin. Nah, peran katalis dalam reaksi yaitu pembakaran gula dengan dan tanpa abu gosok. Tadi gula sama abu gosok dan satunya lagi gula saja kan? Nah, mana tadi yang lebih cepat bereaksi? Gula ditambah abu gosok. Nah, gula yang diberi abu gosok terbakar lebih cepat dibandingkan gula tanpa abu gosok. Oke, tugasnya di rumah seperti biasa kita buat laporan. Laporannya seperti laporan yang kemarin ya. Masih ingat kan? Ada covernya, ada teori dasarnya. Nah, teori dasarnya nanti ambil saja dari panduan praktikum kita ya. Nah, untuk datanya nanti diambil masing-masing dari hasil percobaan masing-masing kelompok. Jangan lupa fotonya atau dokumentasinya dilampirkan di akhir laporan ya. Kita kumpulkan berarti hari Selasa depan. Oke. Bisa kita tutup ya Anda semuanya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu ucapkan hamdalah.